Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Kudusnya hidup. Shalom saudaraku. Tuhan merindukan agar umat pilihannya adalah umat yang menjaga hidupnya kudus di hadapannya. Karena itu Yahweh berfirman kepada Musa, "Berbicara kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Yahweh Tuhanmu kudus." Kata kuduslah kamu bukanlah sebuah kalimat perintah, melainkan sebuah kalimat pernyataan. Kudus adalah sifat atau karakter Yahweh. Karakter kudus ini menggambarkan keterpisahan dan perbedaan Yahweh dengan segala ciptaannya. Yahweh, Tuhannya bangsa Israel, adalah Yahweh yang kudus. Yahweh yang kudus sedang menyertai bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian. Karena yang menyertai bangsa Israel adalah Yahweh yang kudus, maka umat Israel harus mau diproses untuk menjadi kudus dalam segala aspek kehidupan. Dalam bahasa Ibrani, kata kudus yaitu kados memiliki arti terpisah dan tidak tercampur dengan yang lain. Imamat Fatsal 20 ayat yang ke-26. Kuduslah kamu bagiku sebab aku ini Yahweh kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku. Sangat jelas Tuhan ingin kita hidup kudus. Tuhan ingin kita memisahkan diri dari dunia ini. Kata memisahkan diri bukan berarti kita menjadi eksklusif atau mengisolasi diri dari dunia. Maksudnya adalah memisahkan diri dari segala sesuatu yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan dan hidup berpihak kepada Tuhan dan kebenarannya. Di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Yahweh sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara, setiap orang yang percaya kepada Tuhan adalah umat pilihannya, dan Tuhan juga menginginkan kita umat pilihannya adalah orang-orang yang menjaga kekudusan kita. Kita harus memisahkan diri dari segala sesuatu yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Bagi beberapa orang mungkin dosa adalah penghalang hubungan mereka dengan Tuhan. Tetapi bagi orang lain mungkin penghalang itu adalah pekerjaan, harta, hobi, kesibukan, kesenangannya, atau bahkan keluarganya, dan lain sebagainya. Ingat bahwa kita harus mengambil keputusan untuk menjaga kekudusan dengan hidup memihak kepada Tuhan dan kebenarannya. Berikut ini adalah ayat-ayat yang mendorong kita dan mengingatkan kita untuk terus menjaga hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Tuhan yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Kolose 3 ayat 5-10.
Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Tuhan atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Roma 6 ayat 22. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Tuhan, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Tuhan, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, dan yang sempurna. 2 Korintus 6 ayat 17. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. 2 Korintus 7 ayat yang pertama. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Tuhan. 1 Petrus 1 ayat yang ke-14 sampai 15. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Ibrani 12 ayat yang ke-14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saudara, oleh anugerah dan rahmat Tuhan, kita telah diselamatkan dari hukuman dosa. Atas anugerahnya pula, kita selalu disertai dalam kehidupan kita sehari-hari untuk hidup dalam kekudusan. Karena itu, serahkan hidup kita kepada Tuhan hari demi hari dan dalam seluruh aspek kehidupan kita, sehingga kita dimampukan untuk terus menjaga hidup kudus di hadapannya. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah yang besar dan rahmat-Mu dalam hidup kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang diselamatkan dari hukuman akibat dosa. Dan kami bersyukur kepadamu, Engkau telah memilih kami untuk menjadi umat-Mu, menjadi milik-Mu. Kami untuk memahami bahwa Engkau menginginkan kami hidup terpisah dari hal-hal yang dapat menghambat hubungan kami dengan Tuhan. Mari Tuhan tolong kami setiap hari, sertai langkah hidup kami agar kami boleh terus menjaga hidup kudus di hadapan Tuhan, benar-benar menolak segala keinginan-keinginan daging kami dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Sucikan, kuduskan kami setiap hari, sampai kami masuk ke dalam hidup kekal yang Tuhan sediakan buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Hidup kudus adalah usaha memiliki kebiasaan menjadi satu pikiran dengan Tuhan, menyetujui penilaian Tuhan, membenci apa yang Dia benci, mencintai apa yang Dia cintai, dan mengukur segala sesuatu yang ada di dunia ini dengan standar firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.